Kita bisa melihat bahwa Doraemon menyemprotkan gas pelarian ke Nobita. Kemudian kaki Nobita tidak bisa berhenti tenggelam, sampai seluruh tubuhnya terhisap ke tanah. Kemudian Doraemon menyemprot dirinya sendiri beberapa kali. Di sisi lain, Nobita terus jatuh ke tanah. Dia juga merasakan perasaan tercekik yang tak bisa dijelaskan. Kemudian Doraemon berenang dengan cepat dan menyuruh Nobita berhenti berpura-pura. Jauh lebih nyaman di bawah tanah daripada di bawah air, dan mereka bisa bernapas lega. Yang menakjubkan adalah, ini seperti terbang di langit. Kemudian Doraemon menyuruh Nobita untuk melihat ke bawah rumahnya. Itu pasti terlihat bagus. Ini pertama kalinya dia melihat ke bawah rumahnya. Saat ini Ibu Nobi sedang menjemur pakaian. Kemudian Nobita tiba-tiba menjulurkan kepalanya. Ibu Nobi langsung ketakutan dan berlari menjauh. Tapi Nobita juga tertimpa tiang jemuran. Doraemon menertawakannya. Itu juga akibat perbuatannya sendiri. Lagi pula siapa yang menyuruh untuk menakut-nakuti ibunya? Kemudian keduanya teringat pada Shizuka. Bagaimana bisa dia melewatkan hal menyenangkan seperti itu? Jadi keduanya berenang ke rumah Shizuka. Sungguh perasaan yang luar biasa melihat dunia dari bawah ke atas. Kedua dunia tampaknya dipisahkan oleh lapisan kaca. Tapi Nobita langsung terbawa suasana. Dan dia tidak menyadarinya. Dan tergantung langsung di akar pohon. Doraemon mengingatkannya untuk berhati-hati. Lagi pula ada banyak fasilitas besar di bawah tanah. Semua jenis pipa air dan pipa gas padat. Jika dia tidak berhati-hati, maka dia bisa menabraknya. Bahkan belum selesai Doraemon mengingatkan Nobita, dia langsung menabrak pipa. Kemudian ganti Doraemon yang menabrak pipa besi, tepat di wajahnya. Dan mereka datang ke sebuah lapangan, dengan banyak sayuran segar yang tumbuh di atasnya. Tiba-tiba mereka mendengar sesuatu bergerak maju. Sepertinya ada sesuatu yang mendekati mereka. Lalu Doraemon berpikir itu pasti tikus. Tapi perhatikan baik-baik. Bukankah ini tikus tanah? Doraemon sangat bersyukur, karena itu tikus tanah. Sebab dia hanya takut pada tikus pengerat. Di sisi lain, Shizuka sedang berjalan di jalan. Lalu Nobita mengulurkan tangan dan menyemprotnya dengan gas penyelam. Shizuka juga perlahan tenggelam. Kemudian dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah perbuatan mereka berdua. Kemudian mereka menyambut Shizuka di dunia bawah. Lalu Nobita mengatakan bahwa di sini sangat luas. Dan Nobita mengatakan bahwa mereka bisa berenang di sekitar. Lalu Shizuka juga dengan cepat juga beradaptasi dengan keadaan ini. Lalu mereka berenang ke rumah Tsuneo bersama. Tanpa diduga, bahkan ikan mas di kolam bisa terlihat dengan jelas. Saat ini, Tsuneo sedang bermain bola voli di halaman rumahnya. Akibatnya, bola volinya tidak sengaja menabrak petak bunga. Lalu ibunya menyuruh Tsuneo untuk tidak bermain bola voli di halaman. Bagaimanapun, tanaman itu sangat berharga. Lalu Tsuneo tidak punya pilihan selain menyimpan bolanya. Kemudian Nobita keluar dari tanah dan mengejutkan Tsuneo. Tsuneo sangat ketakutan sehingga dia jatuh ke tanah. Lalu Nobita diam-diam menyemprot Tsuneo dengan gas pelarian dari belakang. Lalu dia perlahan tenggelam ke dalam tanah. Tsuneo sangat takut sehingga dia terus berteriak minta tolong. Pada saat ibunya berbalik, Tsuneo sudah benar-benar terjebak. Bahkan mengira dia sedang bercanda. Kemudian mereka melihat sekelompok temannya yang lain ingin bermain sepak bola di lapangan. Tapi tempat tersebut telah ditempati oleh Giant. Karena takut mereka hanya bisa kembali dengan kecewa. Di sisi lain Doraemon dan kawan-kawan tidak memiliki masalah seperti itu. Tidak hanya lokasinya yang luas, tetapi juga sangat aman. Dan mereka tidak khawatir tentang bola voli yang jatuh ke rumah orang lain. Pada saat ini Tsuneo mengayunkan bola yang berat dengan seluruh kekuatannya. Nobita tampak bingung saat melihatnya. Dan bola voli itu jatuh tepat di atas kepalanya. Kemudian bola itu rebound terbang langsung dari tanah. Secara kebetulan itu mengenai wajah besar Giant. Kemudian Giant langsung dipenuhi dengan kemarahan dan berteriak siapa yang melemparkan bola ke wajahnya. Namun orang-orang di bawah tidak menganggapnya serius. Tsuneo bahkan ingin mengerjai Giant. Lalu, mereka akan melakukan ini dulu, dan kemudian itu. Nobita mengangkat kedua tangannya dan mendukung ide Tsuneo. Saat ini Giant tidak dapat menemukan siapapun. Jadi dia hanya bisa berbaring dan tidur lagi. Kemudian Tsuneo diam-diam melemparkan batu ke Giant dari belakang. Lalu Giant berbalik dan tidak menemukan apapun. Tepat ketika dia bingung sepatu di sebelahnya bergerak. Ternyata Shizuka sedang berjalan-jalan dengan sepatunya di tangannya. Lalu Giant melihat pemandangan itu dengan wajah bingung. Di sisi lain Nobita mengambil cabang dan dengan lembut menyentuh bahu Giant. Wajah Giant berubah masam karena ketakutan. Dan ketika berbalik, dia hanya melihat ranting yang jatuh ke tanah. Orang-orang di bawah hanya bisa menahan tawa. Lalu Giant mengira dia masih hidup dalam mimpi. Jadi dia pikir dia akan tidur lagi.
Tetapi mereka merasa belum cukup. Kemudian mereka mengulurkan tangan mereka secara bergantian, lalu menarik matras Giant bersama-sama. Alhasil, Giant langsung jatuh ke tanah dengan keras. Lalu ia bangkit dan memanggil orang yang mengerjainya untuk segera keluar. Sedikit yang dia tahu bahwa pihak lain ada di bawah kakinya. Lalu mereka mengulurkan tangan dari tanah. Ketika Giant melihat ke bawah, dia melihat sesuatu yang mengerikan. Orang lain mungkin akan benar-benar panik. Seharusnya Giant dapat mengenali tangan Doraemon yang lembut dan bulat dengan menggunakan sedikit otaknya. Sekarang mereka akhirnya bisa bermain bola voli di lapangan. Pada saat ini Giant yang tidak merasa curiga muncul lagi, lalu ingatkan mereka bahwa ada monster di lokasi itu. Mereka tidak berharap bahwa Giant akan mengucapkan hal aneh.